Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan teman-teman dan para dosen. Perkenalkan, saya Dila Mesita dari Lokal 3B Teknis Biologi, NIM 201020404017. Dan dalam mata kuliah yaitu Ekologi Tumbuhan dan dosen pengampu yaitu Hendra Lerdiman, SSI MPD. Pada video ini saya akan membuat tentang organisasi komunitas. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan organisasi komunitas. Pertama, saya akan menjelaskan konsep komunitas biotik. Komunitas biotik adalah kumpulan populasi-populasi apa yang hidup dalam daerah atau habitat fisik yang telah ditentukan. Komunitas utama, komunitas yang cukup dan kelengkapan dari organisasinya adalah sedemikian hingga relatif tidak tergantung dari masukan dan hasil dari komunitas di dekatnya. Komunitas minor adalah komunitas yang kurang lebih tergantung dari masukan dan hasil dari komunitas di dekatnya. Jadi intinya yaitu komunitas utama adalah yang tidak tergantung dari masukan hasil dari komunitas di dekatnya. Dan komunitas minor adalah yang tergantung dari masukan dan hasil dari komunitas di dekatnya. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep komunitas. Konsep komunitas adalah salah satu dari asas-asas dalam pemikiran dan praktek ekologi yang paling penting. Victor E. Serfor, komunitas biotik sebagai suatu kumpulan dengan kesatuan komposisi taksonomik serta secara relatif tampak seragam. Istilah komunitas dipakai secara luas dari beberapa biotik yang hidup di batang kayu sampai hidup hutan dan hutan. Konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keragaman spesies yang biasanya hidup bersama di dalam tata aturan tertentu. Hal ini karena organisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisme seperti kita ambil contohnya seperti nyamuk. Nyamuk dengan mengatur habitatnya atau menaikkan atau menurunkan permukaan dan arus, gulma dengan pengembangan vegetasi yang mantap sehingga gulma kalah bersaing. Klasifikasi komunitas pada daerah geografis tertentu dapat digunakan dengan 4 cara. Pertama yaitu pendekatan zonasi, 2 pendekatan gradien lingkungan, 3 ordinasi, 4 kontinum atau gradien lingkungan yang dihuni oleh spesies yang tertata. Hubungan antara jumlah spesies dan nilai penting atau jumlah individu, biomasa, produktivitas, indikasi lain dapat digambarkan seperti kurva cekung. Komunitas satu dan lainnya dapat dibedakan apabila habitat komunitas tersebut memperlihatkan perubahan yang tajam atau perubahan akibat interaksi dalam komunitas. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisasi. Dan saya akan menjelaskan tentang YB, intrakomunitas dan konsep dominan. Tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran, nilai atau arti yang sama. Hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Pengendalian ini dapat berupa jumlah yang banyak, biomas atau produktivitas yang besar atau dengan kegiatan lainnya. Dalam masing-masing kelompok, tingkat tropik maupun fungsional, terdapat spesies yang sangat berpengaruh arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Jadi, intinya masing-masing kelompok sangat berpengaruh arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Klasifikasi intrakomunitas berupaya menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas berdasarkan tingkat makanan atau tropik, fungsional, produsen, makrokonsumen, mikrokonsumen, dan lain-lain. Spesies ini semua disebut dengan dominan ekologi. C. Analisis komunitas. Komunitas dapat didefinisikan menurut habitat fisiknya, hutan tropis atau laut. Bentuk atau sifat struktur utama seperti dominan, bentuk hidupnya, dan indikasi lain. Sifat atau tanda fungsional, tipe metabolisme komunitas. Dan cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat jelas, baik hidup maupun mati sebagai nama komunitas. Hubungan antara jumlah spesies dan nilai penting atau jumlah individu, biomasa, produk. Itulah penjelasan saya tentang organisasi komunitas. Semoga teman-teman dapat memahami video saya tentang organisasi komunitas.
Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.